makna simbolik dari Iya. pernyataan-pernyataan verbal dan tindakan dan lakunya Pak Jokowi itu yang perlu kita baca secara cermat gitu. Saya sih udah tahu sekarang batinnya kemana tuh Bang Sufan. Gitu ya. Kemana kira-kira? Ya pasti ke Pak Prabowo lah. Selamat datang Bung Ferry, Sama-sama Bang. masih Wakil Ketua Umum Gerindra ya. Masih. Itu nggak salah namanya tuh Ferry pakai J ya. Juliantono. Ya, Sempat dulu pada masa SBY masuk penjara. masuk penjara. Tapi setahun ya. Setahun. Habis itu sempat di Demokrat sebentar ya. Sebentar. Dan yang lama nampaknya di Gerindra nih. Di Gerindra. Waktu saya ditahan di penjara di Mabes Polri itu rumah tahanan, teman-teman Gerindra udah datang. Sebenarnya udah banyak yang ngajak gitu. Iya. Cuma karena setelah keluar dari penjara, saya jadi tahanan kota selama 2 tahun. Kemudian Pak SBY waktu itu minta membantu di Demokrat, ya akhirnya saya Demokrat. Nah, tapi kemudian saya akhirnya memutuskan ke Gerindra sampai sekarang. Iya. Nampaknya lebih cocok dengan figurnya. Enggak juga Prabowo, sama aja, tapi ada beberapa yang memang saya setuju dengan ide besar dari Partai Gerindra gitu. Iya. Dulu saya kan berangkat dari gerakan petani, terus teman-teman yang mengadvokasi kasus-kasus tanah segala macam itu terakomodir dalam perjuangan politiknya Partai Gerindra juga gitu. Sempat jadi pengurus HKTI juga ya. Sempat bahkan waktu itu pernah Pak Prabowo jadi ketua umum HKTI, saya jadi ketua umum organisasi tani yang lain, Dewan Tani Indonesia. Bahkan kita pernah bersama-sama untuk membuat program bersama tentang pengembangan pangan nasional, pengadaan beras gabah nasional. Jadi kita keliling sama-sama bersama dengan Bulog memobilisir ini sentra-sentra beras, sehingga pada saat itu setelah kita turun bersama, akhirnya ternyata kita surplus, nggak jadi impor pada saat tahun 2006 kalau nggak salah tuh. Ada rencana pemerintah mau impor beras besar-besaran gitu. Sekarang masih impor nggak ya? Sekarang masih. Dan oleh karena itu memang sebenarnya ya ada keinginan juga dari misalkan nanti Partai Gerindra, Pak Prabowo jadi mendapatkan kepercayaan bisa memimpin negara, kemudian pikiran-pikiran dari Partai Gerindra bisa terakomodir di dalam program-program gitu. Salah satu yang harus kita prioritaskan adalah tentang reforma agraria, kemudian juga tentang kedaulatan pangan, itu yang jadi penting. Iya, ini menarik ini. Kebetulan kan bicara soal tani, pangan ya. Bagaimana tanggapan Bung Ferry ya? Ada statement dari Mas Hasto itu ya, yang sepertinya bahwa food estate ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo dari kalangan beberapa menteri, ini gagal katanya. Gimana? Enggak, sebenarnya saya pernah dalam satu kesempatan di Metro TV, saya mempertanyakan motif dari Mas Hasto sebenarnya kenapa tiba-tiba seperti attacking atau menyerang kita dalam kasus food estate. Padahal sebenarnya kan program food estate itu adalah program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden dan harus dibantu oleh seluruh pembantu-pembantu Presiden. Termasuk di kementerian, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada Kementerian Pertanian dan yang lain-lainnya. Dan harusnya menurut saya Mas Hasto dalam posisi yang mendukung program food estate itu. Nah, berbicara tentang kelayakan untuk penanaman dan lain sebagainya kan itu memang proses yang perlu ada tahapan-tahapannya. Satu adalah tentang kesesuaian lahannya. Itu kan harus ada risetnya tentang tanahnya, riset tentang AMDAL-nya dan lain sebagainya. Itu kan satu proses yang harus dilalui dulu, itu baru kemudian kesesuaian tumbuhan apa yang bisa ditanam kemudian di situ ya. baru
ada proses penanaman, terus kemudian pasca panen dan lain sebagainya. Itu memang program food estate adalah program yang saya membaca dari keinginan Pak Jokowi adalah harus dimulai dari sekarang. Karena apa? Waktu itu program tersebut dicanangkan Pak Jokowi ketika kita menghadapi COVID. Sehingga soal pangan itu menjadi masalah yang sangat strategis. Iya. Setiap bangsa itu ternyata butuh soal cadangan pangan, dan Indonesia salah satu negara di dunia yang punya kecukupan sumber daya pertaniannya. Itu memang harus membangun food estate itu gitu. Itu wilayahnya di mana aja ya? Ada Kalimantan Tengah kan yang akan disentralisasi untuk dibangun food estate-nya. Tapi kan sentra-sentra pertanian dalam pengertian bukan hanya tanaman pangan, tapi hortikultura, kemudian termasuk perikanan, kelautan dan perkebunan, itu kan sebenarnya Indonesia punya sentra-sentranya sendiri yang kemudian sentra-sentra itu tetap akan secara desentralisasi akan didorong untuk tetap menjadi produsen-produsen, ditambah dengan food estate yang menjadi program besarnya dari pemerintah gitu. Sekarang upaya itu persiapannya sudah berapa persen ya, Bu? Tetap, tapi ya itu tadi, Mas, karena ini kan ada penataan lahan, perizinan tentang AMDAL dan lain sebagainya. Ini tetap dilanjutkan dan saya rasa kita semua harus mendukung ide baik dari food estate ini gitu. Jadi saya juga agak sebenarnya mengharapkan Mas Hasto ini sebagai sekjen partai yang mendukung pemerintah, apalagi Pak Jokowinya juga kan masih kader PDIP ya, masih ya Mas Zulfan ya kan. Itu kan harusnya didukung kan gitu. Bukan malah nyerang. Nah, ini nyerangnya ini motifnya kita sebenarnya merasa bahwa ini diarahkan ke Pak Prabowo, tapi harus diingat bahwa itu kan bukan domainnya Kementerian Pertahanan semata, tapi ada kementerian yang lain gitu. Nah, tapi kita diajarkan oleh Pak Prabowo, terutama ke Ibu Megawati Soekarno Putri, apalagi dengan teman-teman PDIP, kita nggak mau menanggapi dengan emosional lah gitu. Tidak usah dipolemikan lah ya. Iya, saya rasa udah terjawab kemarin dengan teman-teman DPR dengan segala macam gitu bahwa proyek dan atau program food estate ini tetap harus dilanjutkan, dan Pak Jokowi sendiri sudah menjawab bahwa program food estate ini, bahkan di internal PDIP sendiri Mbak Puan selaku pimpinan DPR gitu juga menyanggah apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kan gitu. Jadi saya rasa ini udah clear lah. Pak Jokowi walaupun tidak melakukan sanggahan secara langsung, tetapi secara teknis dia sudah menjawab ya. Bahwa periode tahun ke tahun bagaimana proses sulitnya untuk proses pengembangan dari food estate ini. Jadi saya kira udah clear itu sebenarnya. Ya, kita kan belum pernah tanya ke Mas Hasto ya kenapa ya. Mungkin lain kali tanya juga tuh. Ya, dan satu lagi persoalan ini juga sudah selesai kan gitu ya. Jadi tidak usah kita perpanjang, kita masuk. Nah, ini kan dari hasil-hasil survei ya, beberapa kali survei yang kita lihat antara Mas Ganjar dan Mas Prabowo itu kan naik turun ya, naik turun. Dan bahkan sempat Pak Prabowo tuh ngelewatin Ganjar kan gitu. Dengan berbagai survei yang kita lihat. Nah, ini apa upaya yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan tim pemenangan Prabowo untuk terus meningkatkan survei persentase dari Prabowo Subianto. Iya. Kalau lihat Desember nih, Bang Zulfan ya, kita amati ternyata Pak Prabowo di mata kalangan milenial gitu, itu kalah dibandingkan dengan Mas Ganjar dan Mas Anies gitu. Tapi kemudian kita kerja dan kemudian kita menentukan formulasi langkah-langkah yang membuat Pak Prabowo sekarang ternyata dari survei Litbang Kompas juga dan atau lembaga survei yang lain saya lupa memperlihatkan justru sekarang Pak Prabowo populer di mata kalangan milenial gitu loh.
Itu survei Kompas. Survei Kompas ya. Ya. Jadi sekarang Litbang Kompas ya. iya, jadi dengan kehadiran Pak Prabowo mengikuti beberapa kegiatan bersama Pak Erick Thohir dalam kegiatan sepak bola, kemudian juga Pak Prabowo menghadiri beberapa event kegiatan musik bersama Mas Ahmad Dhani, terus kemudian ada beberapa teman-teman Deddy Kobuse, terakhir Pak Prabowo menerima kedatangan Mas Raffi Ahmad, kedatangan dengan teman-teman inilah yang punya followers banyak di kalangan pemilih milenial ini, ternyata di luar dugaan kita membuat sosok Pak Prabowo menjadi populer di kalangan milenial. Dan kalangan milenial ini menjadi penting untuk dibahas karena memang nanti pemilih tahun 2024 lebih dari 50%-nya, hampir 60%-nya adalah 56% ya. iya, generasi muda yang generasi Y, Z dan millennials gitu. Jadi kita dengan posisi itu menjadi lebih optimis sekarang. Di luar yang kalangan itu kan Pak Prabowo sekarang beliau udah beberapa kali mengikuti kontestasi, tingkat popularitasnya memang udah Sudah 99, udah hampir semua rakyat Indonesia kenal dengan sosok Pak Prabowo Subianto. Iya. Dari mulai rekam jejaknya di militer sampai kemudian menjadi sipil dan berhasil membangun partai, mendirikan partai, dan Partai Gerindra dari sejak didirikan sampai sekarang trennya naik terus, Mas. Bahkan sekarang di beberapa lembaga survei juga, termasuk survei Litbang Kompas menempatkan sekarang perolehan suara ya, prediksinya tuh elektabilitas Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan udah di dalam head to head gitulah, bersaing ketat gitu. Nah, oleh karena itu memang persaingan ketat antara Partai Gerindra dan PDIP ini juga bisa jadi menimbulkan pengaruh terhadap suasana kompetisi gitu. Nah, sebenarnya itu kan biasa ya. Biasa, dan oleh karena itu memang kita juga sekarang harus tenang gitu menghadapi reaksi dari beberapa teman-teman gitu. Tapi kenaikan suara Prabowo ya, itu kira-kira sejauh mana pengaruh image ya, endorse-nya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Kalau saya lihat kan, kenapa faktor Pak Jokowi tetap signifikan? Karena popularitas Pak Jokowi tinggi, kemudian tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi, 80% lebih. Iya, dan semua media itu Pak Jokowi ada di top of mind-nya masyarakat. Nah, jadi tetap menjadi faktor memang. Nah, besaran pengaruh faktor Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sekarang ditambah dengan gestur-gestur yang kalau istilah di Jawa itu ada salepo. Itu adalah bahasa-bahasa simboliknya Pak Jokowi yang orang Jawa ya, yang memperlihatkan secara tidak langsung gitu kecenderungan beliau. Misalkan naik mobil bareng dengan Bu Iriana, dengan Pak Prabowo, dengan Mas Erick Thohir gitu. Pakai plat nomornya Indonesia 1 ya, yang nyetir Pak Prabowo, sampingnya Mas Erick Thohir, belakang Pak Jokowi dengan Bu Iriana. Itu simbol-simbol simbolik yang kita masyarakat harus nangkep gitu. Makna simbolik dari kegiatan-kegiatannya atau apa yang ingin diperlihatkan oleh Pak Jokowi secara tidak langsung. Banyak sekali datang ke acara sepak bola, duduk di sampingnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir. Dan kemudian ya kayak gitu-gitu. Yang tadi naik mobil tadi ya, Pak Prabowo yang nyetir, ada Erick Thohir, ya kan? Orang kan menangkap, wah ini pasangan ini. Ya kan, itu kan ini pasangan capres dengan cawapres kan. Kemudian Ibu Riana dengan Pak Jokowi di belakang. Ini bagi Gerindra sendiri memang ditangkap bahwa ini dukungan. Ya, kita yang harus membaca secara baik gitu loh.
makna simbolik dari pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan kami sebenarnya ya senang gitu, kalau mau ditanya jujur ya senang gitu Iya, iya, kan. iya. Tapi apakah pihak lain senang kan belum tentu. Bisa jadi Gerindra senang, yang lain nggak senang Iya, gitu. iya. Nah, tapi apa yang ingin diperlihatkan oleh Pak Jokowi adalah beliau ingin tetap menempatkan dirinya sebagai presiden yang harus berada di Netral. netral, tapi beliau juga jangan dihambat atau dilarang untuk bisa memiliki kecenderungan Iya. kepada preferensi politiknya, misalkan kepada Pak Prabowo Subianto gitu. Tapi kan eh, beberapa contoh nih kan kita tadi diskusikan kan, kita mengira Pak Jokowi itu ingin cawe-cawe, ingin terlibat intervensi, tapi kan ternyata kan buktinya Iya. enggak. Kasus Pak Muldoko itu kan seolah-olah Ada tuduhan, ada serangan. tuduhan bahwa Pak Jokowi berada di balik apa namanya Take over take over Partai Demokrat Demokrat gitu. oleh Ternyata kan keputusan dari MA. MA kan enggak gitu. Enggak. Kemudian soal apa namanya tadi Sistem sistem pemilu. proporsional terbuka tertutup gitu. Tuduhan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi pengen supaya ikut mengakomodir kepentingan kelompok tertentu untuk supaya sistem proporsionalnya itu tertutup. Ternyata kan tetap terbuka gitu. Terbuka. Jadi Walaupun yang keras meminta tertutup itu PDIP ya. pasti PDIP ya kan. Nah, jadi tidak semua tuduhan yang dialamatkan ke Pak Jokowi itu ternyata seperti yang dibayangkan. Jadi faktanya malah sebaliknya gitu. Jadi Pak Jokowi adalah tokoh presiden yang tahu persis, tahu betul apa yang harus dilakukan gitu. Dan kalau lihat tadi balik ke pertanyaan apakah endorsementnya menjadi penting, ya kalau lihat hasil survei Litbang Kompas atau survei mana yang sekarang malah naik nih dari 15% jadi 18% kan. Artinya malah sebenarnya ada peningkatan bahwa Itu yang memilih Jokowi ya, iya. elektability-nya ya. Iya, jadi masyarakat yang simpatik terhadap Pak Jokowi akan ikut apa yang akan diputuskan oleh Pak Dari Pak Jokowi. Jokowi. Nah, jadi terjadi kenaikan tuh. Nah, artinya memang kalau ditanya apa signifikan, ya signifikan 18% itu kalau misalkan menjadi faktor yang kemudian preferensinya Pak Jokowi kemana, tentu akan membuat hasilnya juga berbeda. Tapi di luar itu juga kan selain faktor tokohnya Pak Prabowo Subianto, tapi juga ada kinerja partai yang tidak boleh Iya. dilupakan. Iya, Tadi iya. seperti yang saya sampaikan, sekarang Gerindra dari sejak tahun 2008 didirikan, sekarang trennya naik terus. Baik ketika Gerindra jadi oposisi, sampai sekarang ketika berada di dalam pemerintahan, trennya naik terus gitu. Dan Partai Gerindra ini gini Bang, sekarang sudah relatif jauh lebih matang gitu, karena Iya. berapa kali kita dalam di luar pemerintahan kita merasakan betul suasana di luar pemerintahan lah gitu dengan segala suka Ya, dan dukanya gitu loh. posisinya di parlemen juga kan Iya, tapi naik, nggak turun kan? naik, Naik. naik. Dan sekarang kan di beberapa survei udah mepet-mepet dengan PDI yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi, dan di dalam pemerintahan ini menambah pengalaman baru buat Partai Gerindra dan tentu juga mematangkan kita di kader-kader pengurus partai di provinsi, di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, di akar rumput segala macam gitu. Dan itu juga membuat Pak Prabowo naik. Dan apalagi misalnya ditambah dengan tambahan dukungan dari partai-partai yang bergabung dalam koalisi Iya. bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar. Golkar, Partai Amanat Nasional, plus dengan partai-partai yang kebetulan di pemilu sebelum ini belum mendapatkan kursi, yang PSI ya, yang terakhir PSI ya. PSI, Insya Allah Gelora, kemudian ada Partai Bulan Bintang. Kalau Gelora kan Fahri Hamzah memang sudah ngomong kan. Udah, tapi belum Artinya definitif gitu declare artinya. belum, tapi Ya, wakil ketua Insya Allah, umumnya kan sudah ya. ngomong. Ditambah lagi relawan. Relawan ini relawan yang memang fanatik gitu ya, yang sejak Gerindra masih di luar pemerintahan mendukung Pak Prabowo dan Partai Gerindra.
Dan ditambah lagi sekarang dengan relawan-relawan yang sebelumnya jadi relawan pendukung Pak Jokowi, sekarang makin banyak yang mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi Yang menarik itu kan Projo ya. Kalau Projo ini boleh dibilang relawannya Pak Jokowi yang paling besar ya mungkin ya. Gitu kan. Dan eh, kemudian ketua umumnya diangkat menjadi Menteri, Menteri Kominfo oleh Pak Jokowi. Dari wakil Menteri Desa sekarang menjadi Menkom Info. dan kalau saya lihat Projo ini bukan kecenderungan lagi, kayaknya sudah sepenuhnya mendukung Pak Prabowo nih. Insya Allah ya. Iya. Nah, itu contoh-contoh bahwa banyak sekali relawan yang waktu 2019 mendukung Pak Jokowi, sekarang mendukung Pak Prabowo. Projo salah satulah contoh gitu. Ya, Dan ini membuat kita berkesimpulan bahwa memang ada arus besar, ada yang melihat masyarakat ingin kayak gini nih Bang Zulfan. Udahlah, jangan kayak 2019 lagi. Polarisasinya tajam banget. Jadi berantem sama tetangga, berantem sama saudara, berantem sama teman, berantem gitu. Nah, sekarang suasananya lebih rileks. Ketegangan yang terjadi seperti tahun 2019 nggak terjadi. Itu apa? Itu salah satunya ada andil Pak Prabowo yang ketika setelah Pilpres mau ketika diajak dengan Pak Jokowi di dalam pemerintahan. Nah, latar belakang motivasi dari Pak Prabowo untuk ikut bergabung di dalam pemerintahan adalah salah satunya adalah dalam rangka untuk mendinginkan suasana, mengembalikan lagi polarisasi yang udah makin fragile, makin punya potensi pecah, dan akibatnya sekarang kita bisa rasain kan gitu. Nah, orang sekarang pingin Pak Prabowo ini diterima di banyak teman-teman relawan Pak Jokowi adalah karena Pak Prabowo dianggap sekarang ada di tengah gitu. Jadi harapannya kalau ini Pak Prabowo bisa secara kuat menempatkan posisinya di tengah, kemudian diharapkan ada stabilisasi politik, kemudian nanti pemerintahan yang baru pasca 2024 ini juga akan bisa menjalankan program-program baik yang sudah dijalankan Pak Jokowi maupun program-program baru yang akan lebih bermanfaat buat masyarakat gitu. Itu kayaknya ada keinginan begitu kalau kita bisa simpulkan. Survei juga kan menyatakan bahwa memang ada suara Pak Jokowi yang sudah pindah mendukung Pak Prabowo. Banyak. Nah, tapi dari hasil survei itu menyatakan masih banyak, lebih banyak lagi yang masih mendukung Ganjar gitu loh. Saya nggak tahu persentasenya, kan kalau namanya relawan jumlahnya saya nggak tahu persis. Taruhlah 300, tapi setengah-setengah gitu tuh. Misalkan setengah ke mendukung Pak Prabowo itu kan sudah ada artinya gitu. Tapi bisa jadi ini ada relawan yang sebelum ini ada yang kecewa misalkan Bang Zulfan karena keputusan Pak Prabowo untuk bergabung di dalam pemerintahan itu juga tidak bisa dipungkiri ada yang kecewa. Tapi insya Allah ini sekarang makin kesini makin banyak yang bisa ngerti, ada yang sebagian udah balik lagi untuk kembali mendukung. Ya, artinya upaya itu tetap dilakukan oleh Gerindra ya? Iya. Masih dong. Iya. Menyangkut ini Mas, di mana-mana kan banyak sekali ya billboard Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi, gitu kan? Nah ini kan terus terang banyak yang mempersoalkan, walaupun tidak perlu dipersoalkan. Tapi namanya orang mau mempersoalkan, kita mau bilang apa? Kan gitu. Ya itu. Ya wajar lah orang presiden dan calon presiden, ya kan, ada fotonya bersama, terus orang bertanya dan mempersoalkan itu sangat wajar. Ya. Kalau nggak dipersoalkan malah bingung kan? Iya. Emang iya. Dan yang saya mau tanya, apa ada teguran dari Pak Jokowi atau dari siapa? Jangan pasang billboard ada saya dong, ada nggak? Kan Pak Jokowi kalau nggak salah pernah dalam satu kesempatan ditanya soal ini nih Bang Zulfan. Loh, Pak Jokowi bilang, loh
mosok saya larang, yang masang foto saya kan banyak. Hmm. Ada Partai Solidaritas Indonesia, ada teman-teman partai yang Pak lain Ganjar kan juga juga ada. PDIP juga masang, ini masang kan juga ya bebas gitu. Jadi artinya kalau menurut saya memang eh, nggak ada yang melarang Salah, foto nggak ada yang salah itu, ya. tapi eh, ada yang menilai mungkin gitu loh, bahwa apa foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu makin mengukuhkan gitu kesan yang muncul bahwa Pak Jokowi punya kecenderungan preferensi mendukung Pak Prabowo. Nah, itu membuat gusar pihak yang kurang suka gitu loh. Nah, makanya ada tuduhan-tuduhan juga bahwa kita memanfaatkan, kan sebenarnya nggak ada yang memanfaatkan, karena kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah kedekatan hubungan antara presiden dengan Menteri. menteri gitu, dan dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi pun juga membawa Pak Prabowo dan diperlihatkan gitu. Ya Jadi persoalannya momennya kan kita mau menjelang pemilu ya. ya ini kan Jadi kalau Pak Prabowo itu tidak nyapres mungkin tidak dipersoalkan orang. iya itu makanya, dan apalagi tadi itu PD Ya. apa Gerindanya naik terus ini juga, Ah, apa namanya, bisa jadi itu menjadi apa, kecemburuan. tidak bisa dilepaskan suasana kompetisi itu gitu loh. Iya. Terus apa dari pihak Gerindra itu ada merasa nggak ketika Pak Jokowi bilang jangan catut nama saya lah, gitu kan? Karena dia bilang banyak nih ketua umum parpol nyatut-nyatut nama saya. Sampai dia bilang dia jawab di sidang tahunan 16 Agustus bahwa saya tidak ikut campur, saya ini ya macam-macam lah ya, Iya. gitu. Nah, ini kesannya bagaimana nih? Ya itu, kita yang sekarang pinter-pinter membaca pesan simbolik dan makna simbolik dari apa yang disampaikan secara verbal maupun secara laku dari seorang Pak Jokowi gitu. Ya, Jadi Pak Jokowi tentu nggak menganggap Partai Gerindra nyatut-nyatut, karena kita memang eh, justru ingin mendukung program-program Pak Jokowi misalkan, atau ingin supaya apa pesan yang atau cita-cita pikirannya Pak Jokowi itu tersampaikan ke masyarakat. Misalkan foto yang berdua dengan Pak Jokowi itu kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita Partai Gerindra dukung, baik dari kader, pengurus sampai simpatisan gitu. Jadi iya, sebenarnya harusnya kita membacanya pasti Pak Jokowi senang dong gitu, dan kita kan nggak pernah nyatut kan, nyatut dalam pengertian bahwa kita bawa-bawa nama Pak Jokowi Jokowi. dalam ini kan nggak, kita kan juga udah ngerti Atau apa bisa yang dikatakan begini ya, bahwa itu urusan pribadi menteri sama presiden, Partai Gerindra tidak ikut campur, gitu bisa. iya kan, kita foto itu foto apa Pak Prabowo dengan Pak ini. Kalau Partai Gerindra kan sekarang eh, apa namanya, santai gitu loh, kita nggak pernah nyatut gitu. Tapi kita ingin bahwa hubungan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini juga bisa difahami oleh apa kader simpatisan Iya, kita. Itu tuh juga biasa juga kan. Nasdem juga kan apa slogan apa segala macam kan selalu begitu iya, juga. Itu iya, kan bukan nyatut, karena memang kita mendukung Pak iya. Ada Jokowi dalam karena di koalisi dalam pemerintah. pemerintahan Iya, gitu. iya, Jadi apa namanya itu. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi jangan nyatut-nyatut, ya itu menurut saya apa kita yang harus pinter gitu loh untuk apa mencermati gitu. Ya, Pak Jokowi belakangan sering sekarang secara tidak langsung gitu memberikan pesan-pesan gitu. Mungkin supaya untuk tidak menyinggung apa iya, kelompok atau tokoh tertentu, tapi kemudian juga Pak Jokowi ingin supaya beliau sebagai seorang presiden, saya bukan lurah, saya presiden. Itu kan ingin menjelaskan otoritas yang beliau miliki sebagai presiden, yang juga memungkinkan untuk bisa apa iya. namanya. Atau mungkin karena kan memang Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai. Kemudian beliau ini adalah kader PDIP kan gitu. Iya, Nah mungkin eh, ini masalah internal PDIP lah ya itu dia ya. kan tidak mau.
dilihat kok seperti mendua gitu ya. Ya. Dari sisi Pak Jokowi kan gitu. Tapi Tapi beliau presiden ya, yang harus punya wewenang gitu yang di luar posisi beliau sebagai orang PDI katakan gitu. Nah, sebagai di luar ya orang PDI-nya harus ngerti dong sekarang ya, bahwa beliau presiden di yang luar petugas partai ya. itu. Terus kata Gibran, saya bukan petugas partai, saya petugas parkir. Ada rencana Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega? Saya kurang tahu persis, tapi kalau hubungan baik Pak Prabowo dengan Bu Mega kan selalu diperlihatkan di banyak kegiatan kan. Pak Prabowo juga selalu dalam kegiatan hari Lebaran, misalkan Pak Prabowo selalu yang datang ke Teguh Umar dan lain sebagainya. Kita pun juga dengan teman-teman PDI Perjuangan ya juga memiliki hubungan baik, beberapa kali kita kerjasama gitu. Jadi, tapi kalau mengenai rencana ketemu saya belum tahu ya, tapi ya kita harapkan sebenarnya sekarang nih inilah dengan kondisivitas yang udah makin baik gitu. Sekarang sebenarnya jangan dirusak lagi gitu loh. Dengan suasana kompetisi yang terlalu berlebihan, saling nyerang dan lain sebagainya. Jadi sayang masyarakat ini sekarang saya rasa udah dalam posisi yang udah melampaui sebenarnya, udah makin matang juga kan Ya, gitu. survei-survei ini mungkin saya nggak tahu apakah di dalam partai ya ada pembahasan dari hasil-hasil survei. Misalnya survei mengatakan kalau Prabowo bersama Erik sebagai cawapresnya, maka itu dari hasil survei sangat tinggi bisa menang dari Ganjar dan Sandiaga Uno. Maka kenapa Sandiaga Uno? Karena Sandiaga Uno ini dari hasil survei cawapres dia juga sangat tinggi kan gitu, bersaing dengan Erik ya. Nah jadi ini dibahas nggak di dalam? Kalau lembaga survei kan lembaga di luar menilai orang-orang tersebut. Tapi ketika orang-orang tersebut duduk bareng, kan pasti akan dihilangkan faktor subjektivitasnya. Jadi pasti akan dikedepankan hal-hal yang sifatnya lebih bisa diterima oleh semua pihak. Jadi objektifikasinya akan dikedepankan soal itu. Nah, tentu ini akan kembali ke pimpinan partai politiknya kan nanti gitu. Rasanya sih Partai Gerindra ini punya pengalaman kerjasama dari sejak waktu jadi oposisi di luar pemerintahan dengan seluruh partai gitu di 2014, di 2019. Itu udah pengalaman lah kita gitu loh. Apalagi di DPR kerjasama terus. Kerjasama terus. Oh, itu nggak ada musuhnya itu ya. Nggak ada musuhnya di DPR kerjasama terus ya. Nah pengalaman dengan hampir relatif semua partai politik itu kita di 2014, 2019 ini. Tapi kan ada satu lagi kelebihan Erik, apapun di dalam kita maju sebagai pilpres ini atau pemilu secara keseluruhan, faktor dana ini sangat penting kan. Nah digambarkan oleh banyak pihak bahwa jika Erik ini bergabung dengan Prabowo, di samping elektabilitasnya cukup tinggi, ya kan, agak mendongkrak Prabowo juga. Tapi faktor pulus ini, faktor dana ini juga Erik dianggap cukup punya kemampuan. Saya rasa gini ya, kalau menyangkut mengenai Pak Erick Thohir punya di mata pemilih yang punya minat terhadap sepak bola itu tinggi dan ternyata ada memang survei bahwa penggemar sepak bola itu punya penting itu untuk dinilai gitu. Contohnya bagaimana ketika waktu itu Mas Ganjar soal Israel itu kan langsung turun drop. PDI Perjuangannya juga drop dan buru-buru diumumkan tuh supaya nggak makin drop. Gitu. Sekarang naik itu lagi. Bukti bahwa peminat sepak bola itu besar tuh pengaruhnya terhadap elektabilitas gitu. Dan khusus mengenai Mas Erick Thohir saya lanjutkan, memang di mata publik khususnya yang peminat sepak bola tinggi gitu.
Jadi bisa kita bilang untuk wapresnya Pak Prabowo ini, cawapresnya Pak Prabowo ini ada persaingan ketat. Kan gini, kalau soal fulus kan sekarang rasanya kalau popularitas seseorang tinggi, apalagi kemudian ditambah dengan elektabilitas yang tinggi, apalagi ditambah dengan dukungan partai politik yang makin besar, makin banyak, tentu juga akan mendorong pihak-pihak yang mau menjadi penyumbang Iya, dalam pilpres itu juga makin banyak lah simpatisan, kemudian termasuk juga yang akan membantu meringankan kegiatan-kegiatan kampanye kita juga makin banyak gitu. Dan sekarang kerasa buat kita gitu betapa banyak yang sekarang dukung gitu loh, karena dianggap ini bukan karena saya Gerindra nih, tapi iya. karena mungkin orang senang tadi dengan figur Pak Prabowo yang kelihatannya sekarang udahlah di tengah aja lah, kita nggak ribut gitu. Kemudian Pak Prabowo dianggap yang sekarang udah relatif lebih pengalaman. Kemudian yang ketiga ya udah sekali-sekali lah Partai Gerindra yang partai pemenangnya lah kira-kira gitu. Jadi ini makin membuat kecenderungan gitu. Masyarakat juga sekarang bersimpati kepada kita gitu. Kerasa Mas. Kan kita pernah ngalami 2014, apalagi 2019 kemarin itu. Temu pengusaha aja takut ya, nggak, pengusaha Iya. juga takut sama kita kan. Sekarang ya dari yang mulai UKM, dari yang ini banyak lah ini Iya. bantu kita gitu. Jadi komunikasi dengan kalangan dunia usaha sekarang agak terbuka ya. Ya relatif sekarang cair lah suasananya gitu, dan ini penting buat menghadapi peristiwa penting politik gitu. Karena kalau kayak 2019 takutnya nanti memang akhirnya ada polarisasi kemudian menghambat kerja-kerja pemerintahan siapapun pemerintahannya. Nah ini Dan TV-TV kan dulu diblok juga ya. bukan hanya dulu, jadi mulai Boleh kita dikeroyok gitu loh ya. boleh dibilang hanya TV One mungkin ya. Enggak Waktu itu juga ya. kan waktu itu. Kita dikeroyok, tapi hebatnya ya Bang Zulfan, meskipun dikeroyok ya, tapi Gerindanya naik, Naik. suaranya naik. Ya mungkin orang kan Dan selisih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan 6%-an. ya 48-52 ya. Iya, kira-kira kurang lebih lah gitu. Artinya sebenarnya apalagi sekarang misalkan kita di dalam pemerintahan, kemudian ada keinginan masyarakat yang ingin suasananya meskipun pilpres damai lah, dan kemudian udahlah serahkan ke Pak Prabowo yang lebih pengalaman Apalagi misalkan. Pak Dan Jokowi, apalagi Pak Jokowi ikut mendukung ya. aduh udahlah Bang Zulfan ya nggak, kira-kira gitulah udah ya nggak. Nah itu kerasa itu bagus buat kita, karena ke depan jadi mau kita lanjutkan program-program yang dari Pak Jokowi sekarang, atau ada program-program baru yang lebih ini bisa kita laksanakan, itu bisa lebih kerasa buat masyarakat. Baru kali ini nampaknya cawapres ini begitu penting ya. Waktu pemilu-pemilu sebelumnya kan tidak ya. Gampang saja memutuskan. Yusuf Kala. Enggak. Prosesnya di akhir-akhir juga kok. Yalah, Yusuf Kala kan gitu. Tapi kan tidak serumit ini. Kalau ini kan terus terang saja terlalu banyak cawapresnya ya. Ya, tapi waktu 2019 saya ingat juga kok. Kalau di Pak Jokowi ketika 2019 karena itu periode kedua, dan Pak Jokowi waktu itu elektabilitasnya tinggi, relatif faktor calon wakil presidennya tidak begitu menjadi signifikan gitu. Katanya waktu itu periode kedua Pak Jokowi itu sama dengan periode kedua Pak SBY ya. Itu disandingkan dengan patung pun menang deh. Ya sama kan seperti Pak SBY waktu 2000, ya, periode ke 2014 dengan Pak Budiono ya. Ya 2009. Ya 2009 kan dengan Pak Budiono tidak sama sekali ada hasil survei, bahkan tidak ada, bukan ketua umum, bukan politisi pula. Biasanya begitu, Tapi yang 2024 ini karena menjadi kan tidak ada yang incumbent, jadi ini adalah calon presiden yang baru semuanya. Jadi faktor calon wakil presiden yang menjadi lebih signifikan. Gitu. Penting lah. Penting Karena penting. untuk menambah suara ya. Sangat penting. Posisinya menjadi strategis sekali. Gitu. Jadi itulah yang makin dinamis kan. Sehingga orang-orang yang sudah disurvei
dan surveinya cukup tinggi Ya, untuk menjadi cawapres ini dibuat sibuk juga. ya, Mas, ya begitulah. Ya. Tapi lebih rileks kok sekarang, Bang Zulfan. Itu yang saya rasakan gitu. Dan penting banget ini suasana kondusif ya. Suasana kompetisinya tuh tensinya tuh nggak seperti 2019 gitu. Penting banget gitu. Ya, Pak Prabowo kan juga kalau kita lihat ya persoalan cawapres ini sudah juga ada upaya untuk mengajak Mas Gibran ya untuk menjadi calon wakil presiden bersama dengan Pak Prabowo gitu. Nah, ini sejauh mana sekarang, Mas? Upaya-upaya itu. Pak Prabowo emang udah pernah ngajak Mas Gibran. Ya, arti kan terkesan kan Kan begitu. kalau Mas Gibran selalu ketika sekarang ditanya soal kemungkinannya menjadi calon wakil presiden, kan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa kan umurnya nggak cukup gitu. Ini kan masih tergantung dengan sekarang kan ada yang mengajukan Ke gugatan MK. ke Mahkamah Konstitusi untuk pembatasan usia minimal itu di 35 tahun, tidak 40 tahun lagi. Nah, itu kita nggak tahu prosesnya kapan itu akan diputuskan oleh MK. Dan kemudian setelah diputuskan oleh MK, tadi kita diskusi ya bahwa akan masih ada lagi satu proses lagi yang akan bicarakan di parlemen gitu. Nah, saya rasa ini juga sekarang ada tuduhan lagi kan yang muncul ke Pak Jokowi bahwa jangan-jangan ini Pak Jokowi yang berada di belakang ide tentang soal pembatasan usia Oh ya. presiden menjadi 35 tahun. Nah, tapi dengan beberapa contoh tadi soal Partai Demokrat, soal sistem proporsional terbuka atau tertutup, itu membuktikan bahwa Pak Jokowi nggak ikut-ikut tuh sebenarnya. Nah, kita nggak tahu ini nanti. Ya karena dan kan faktor kalau orang itu gini Mas, kalau orang misalnya mencurigai bahwa MK ini pasti bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi karena kebetulan ketua MK kan ada iparnya. Tapi kan hakim MK itu kan 9 orang, ya kan? Iparnya Pak Jokowi cuma 1 kan. Nah, kalau ada kesan bahwa Pak Jokowi seolah-olah mempengaruhi keputusan MK itu boleh saja. Boleh ya kan, wajar lah. Nah, tetapi kan tadi dengan 2 case tadi Mas sebutkan tadi ya, soal tuduhan terhadap Muldoko, tuduhan terhadap sistem pemilu Pak Jokowi ternyata berbeda. Ya kan? Dengan apa yang dituduhan oleh publik kepada beliau. Jadi Mas melihat bahwa Pak Jokowi juga cukup netral nih tentang keputusan MK nanti menyangkut usia calon presiden dan wakil presiden. Iya, keputusan kan ada di Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian kalaupun misalkan disetujui oleh MK, kan prosesnya masih harus di parlemen. Ya karena itu menyangkut undang-undang. Di parlemen ada partai-partai gitu. Ya dan apakah partai-partai setuju atau tidak gitu. Karena itu kan akan panjang lah ya. Panjang gitu. Panjang dan rumit. Iya. Nah itu bisa jadi itu akan butuh waktu dan kemudian belum tentu juga Pak Jokowi mau. Kemudian belum tentu juga Mas Gibrannya mau. Itu kan ini. Gitu. Tapi sekarang Mas Gibran dengan kemunculannya, dengan baik di TV, sosial media, kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh Gibran memang naik terus ininya. Persentase dari hasil surveinya ya. Tingkat pengenalan, tingkat harapan terhadap soal Mas Gibran. Tapi ya sekali lagi. Tapi katanya sebagai cawapres sudah disurvei baru 10%. Iya. Jadi jauh lah di bawah yang lain-lain ya. Iya. Terutama Erik, Ridwan Kamil dan siapa satu lagi itu? Sandiaga Uno kan. Iya. Pasti Mas Gibran kalau ditanya pertama soal kendala umur yang di dalam ketentuannya belum kan karena putusan MK belum. Kemudian yang kedua ya tentu Mas Gibran ya sadar tentang hasil survei gitu. Jadi ya tapi kan hasil survei juga dinamis juga gitu loh.
Orang ada Tapi yang pada bisa saat sekarang naik, bisa besok turun. mungkin Ada bisa yang jadi sekarang 10%, bisa jadi nanti bisa naik lagi. Itu kan juga ya. sesuatu yang terus harus kita cermati gitu. Tapi belum tentu bahwa tuduhan-tuduhan yang seperti disampaikan orang dibuktikan. Pak Jokowi belum tentu ada kepentingan di Kalau situ. feeling saya Mas ya, Nah ini nih ini menarik nih kalau nah, ini. feeling saya ini, Ngopi dulu kalau gitu, Pak. ya Ya. feeling saya Gibran itu tidak akan menjadi cawapres. Bisa jadi semua gerakan-gerakan yang dilakukan sekarang, ya kan, Hmm. eh, meningkatkan popularitas dan elektabilitas Gibran ini, ujung-ujungnya adalah untuk bagaimana dia elektabilitas dia tinggi pada saat disurvei untuk menjadi calon gubernur DKI. Ya Bisa nggak gitu ya, bisa. Dan Partai Gerindra kita semua dukung Mas Gibran? Gibran waktu pemilihan wali kota Solo, Mas Bobi gitu juga. Dan khusus untuk Mas Gibran kita dukung. Dan Pak Prabowo apa namanya dalam beberapa kesempatan bahwa Mas Gibran akan kita dukung kalau mau ikut pemilihan gubernur. Bahkan di dalam satu acara di Jawa Timur gitu, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa Mas Gibran adalah pemimpin masa depan. Gitu. Dan itu juga satu eh, pertimbangan kita memang melihat Mas Gibran ini sebuah potensi. Gitu. Ya artinya potensi sebagai eh, anak muda Ya, pasti ya, lebih banyak didukungan oleh generasi yang tadi 56% tadi ya, iya, bahkan katanya hampir 60%. 60%. Berarti dahsyat sekali. Dahsyat. Ada nggak, kata ini saya dengar-dengar selentingan aja, ini Nah, ini. Gerindra juga rencana akan merekrut Gibran ini, ya kalau ketua umum mungkin nggak tahu saya, tapi katanya menjadi wakil ketua umum Gerindra salah satu, dan kalau nggak Wah, menjadi sekjen, gimana nih? Mas Gibran aja kemarin nih contoh Bang Sulfan. Di acara PSI dipakein jaket aja Mas Gibran Saya saya PDIP, ya saya kader jadi tahu PDIP. tahu batasannya gitu. Meskipun kehadiran Mas Gibran di sana juga apa mengundang banyak pertanyaan karena Partai Solidaritas Indonesia juga punya kecenderungan insya Allah akan dukung Pak Prabowo juga kan gitu. Tapi eh, kalau buat Partai Gerindra kalau sekarang kita ajak kan itu tadi tuh nggak orang Jawa banget gitu loh. Itu ngajak berantem kalau itu kan Iya, perang iya, pasti iya. dan yang bersangkutan pun dalam artinya Mas Gibran pasti tentu juga akan apa beliau orang Jawa lah gitu loh, Ya, orang dan Solo gitu dia pasti akan ini. banyak Tapi pertimbangan ya. ya kita nggak tahu ke depan kan gitu. Kita sih dari awal gitu Partai Gerindra termasuk yang mendukung Mas Gibran di Pilkada Wali Kota itu. Kita nggak tahu ada tsunami politik ya. Ya kita nggak tahu kan Kalau ada gitu. tsunami politik misalnya, Kita sih terbuka juga lah ya gitu. tsunami politik seperti banyak yang digambarkan seolah-olah Pak Jokowi ini berhadap-hadapan dengan PDIP, dengan Ibu Mega kan? Enggak juga Pak Enggak, bukan Jokowi maksud selalu saya prediksinya, pengamat kan orang, begitu. Nah, iya, pengamat kan mengatakan begitu. Ya kalau itu benar terjadi apa tsunami kan? iya, Kita bilang dalam dunia politik kita, iya. ya bisa jadi hal itu terjadi gitu kan. Orang Tapi punya, juga jangan-jangan Pak Jokowi tetap kalau diundang acara sama Bu Mega, acara PDIP datang. Tapi iyalah juga pasti. kadang-kadang Pak Jokowi akan datang juga mengadakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, mungkin juga dengan pertemuan dengan kalau diundang oleh Partai Gerindra, oleh apa itu kan pasti juga begitu juga. Kita Ya lihat kan orang kan, oh, cara ya berpolitiknya Pak Jokowi juga begitu. orang kan melihat secara, kalau dalam bahasa agama secara zahir. Nah, Zahir itu secara fisik. Memang Pak Jokowi kesana kemari kan gitu. Tetapi secara batiniah, nah, secara gaib, nah, padahal komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu intens sekali. Mana tahu kan gitu. Ini ya. kan bicara ilmu gaib. Nah, Sanepo itu itu istilah Jawa. Heeh. Itu yang sekarang diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Jadi apa makna simbolik dari Iya. pernyataan-pernyataan verbal dan apa tindakan dan lakunya Pak Jokowi itu yang perlu kita baca secara cermat gitu. Saya sih udah tahu sekarang. Udah 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 bisa menyimpulkan lah
batinnya kemana tuh Bang Sufan? gitu ya. Kemana kira-kira? Apa? Kemana? Ya pasti ke Pak Prabowo lah. Gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh kemudian menganggap bahwa Pak Prabowo Pak Jokowi ini udah biarin itu menjadi rahasia kita aja lah, dan nggak boleh kita memperlihatkan bahwa Pak Jokowi itu pasti mendukung kita gitu. Udah sekarang bisa-bisanya kita lah baca itu Ya. gitu, dan Dan apa yang dibutuhkan ke depan oleh Pak Jokowi tentu Pak Jokowi yang tahu. iya Keinginan dan kebutuhan orang ke depan kan kita nggak bisa prediksi, iya ya kan? Hanya dia sendiri yang bisa memahami dan tahu apa sih ke depan itu yang dia inginkan, iya gitu kan? iya. Pastilah mungkin model Pak Jokowi ya. Kalau saya pilih, dia kan bikin SWOT juga ya. Pasti tiap hari Tiap hari ada timnya kuat sekali tuh. buat Ya, tokoh-tokoh profesor, doktor-doktor dari UGM itu sebagai kawan-kawan lama dia yang kuliah di UGM pasti sudah bikin SWOT ya. Misalnya, apa sih kekuatannya kalau saya dukung Prabowo? Kan? Kelemahannya apa? Objektifnya apa? Manfaatnya apa? Kan terus itu dikaji itu. ya. Ganjar juga begitu. Nah, kalau Anies tentu karena dia tidak mendukung Anies, ya tentu tidak dibahas. Tapi Ganjar kan pasti dibahas juga. Ini sama-sama alumni UGM nih. Tiga-tiga ini yang maju alumni UGM loh. Wah, itu dia. Ini UGM ini luar biasa ini. Karena pakai nama Gajah Mada ya. Iya, iya. Jadi kelasnya gajah semua nih. Iya, iya. Kita menginginkan untuk akan datang jangan UGM semua lah. Ada UI-nya juga, ada ITB Iya, ya. iya. Kebetulan kan UGM. Itu faktor kebetulan memang. Figur-figurnya itu ada di sana. Asal bukan lembaga surveinya dari UGM juga semua. Itu. Ini bahaya juga kan. Tapi menarik kok Mas sekarang. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang beliau kan tetap menjaga supaya muncul terus gitu, dan pemberitaan tentang Pak Jokowi ini kan ada terus gitu. Nah, ini yang saya lihat agak berbeda dengan ketika di akhir periode Pak SBY. Iya. Pak SBY itu cenderung kemudian tidak ikut gitu loh, menjadi faktor lagi yang itu diperlihatkan ketika Pak Hatta dan Pak Prabowo itu berpasangan. Nah, kalau Pak Jokowi bukan karena Pak Jokowinya intervensi, bukan, tapi karena selalu di pikiran top of mind-nya masyarakat. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu punya dampak gitu loh. Nah, Ya, jadi ketika sekarang dampak positifnya ada di kami gitu ya, kita senang. Tapi nggak boleh dilepaskan juga Bang, bahwa yang penting kan sekarang Pak Prabowo punya tingkat keterpilihan, hasil lembaga surveinya tinggi gitu. Kemudian Partai Gerindranya juga udah tinggi. Itu kan modalitas yang kita miliki sekarang. Pokoknya kita sekarang jangan bikin salah. Kemudian tetap kerja keras, menghidupkan mesin politik, terus kemudian mau mengajak partai lain, teman-teman relawan segala macam untuk kemudian kerja gitu. Nah, kan tentu ini juga dialektikanya ada, nanti kan akan membuat keyakinan kepada misalkan seorang Pak Jokowi untuk punya preferensi, kan pasti ngeliat juga ternyata ini ya gitu kan, dialektikanya pasti ada gitu. Ya memang tadi menarik perbedaannya dengan SBY ya. Di akhir periode keduanya, Pak Jokowi ini kan pertama memang tinggi elektabilitasnya. Kemudian ada isu soal 3 periode. Ya, memang orang merasakan bahwa kenapa Pak Jokowi nggak 3 kali deh, 3 periode? Hanya kan nggak mungkin, ada hambatan konstitusi. Ya, ada yang bilang ya perpanjangan masa jabatan itu juga. Ya tadi tuduhan-tuduhan tadi itu kan semuanya sudah dibantah oleh Pak Jokowi ya. Dan nggak bisa secara teknis kan. Nggak bisa, repot sekali. Kecuali ada suatu secara konstitusional apalagi kan susah. Ada gerakan-gerakan jutaan orang turun ke jalan, ribut rusuh, chaos segala macam, itu lain soal ya.
Kalau seperti itu bisa Pak Jokowi lanjut, bisa nggak lanjut juga. Tapi Antara kan dua kan pilihannya. potensi itu nggak ada. Kalau Ya, misalkan yang terakhir kemarin ada demonstrasi buruh, kan tuntutannya ada tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sifatnya normatif, bukan tuntutan politik gitu. Nah, beda kalau tadi yang disampaikan Bang Sulvan akan terjadi mobilisasi ya, orang banyak dengan satu tuntutan politik, itu bisa akan punya dampak politik. Tapi kalau kerumunan orang ya demonstrasi yang sifatnya masih normatif itu kan belum punya ya, implikasi politik gitu. ya. Jadi ya saya rasa apalagi sekarang udah mau masuk September, sementara pemilihan presiden dan pemilu legislatif Februari kan gitu. Itu Dan kan udah tinggal penetapan presiden kan Oktober ya, Oktober secara diawali ya. iya. Jadi udah relatif sekarang sebagian besar masyarakat ingin supaya proses politiknya itu udah terjadi gitu. Dan oke lah kalau Februari nggak lama lagi lah orang mau ngapain lagi kan gitu. Iya. Mas Ferry, kalau tiba-tiba ya, mana tahu kan, sekarang ini kan orang melihat anginnya Pak Jokowi ini angin nih, baru angin nih. Angin ini kan nggak bisa jadi pegangan, kan? Gitu. Karena kalau dalam satu pepatah filosof itu mengatakan, janganlah engkau mempercayai angin, karena anginnya nggak setia. Ya ya. Kalau percaya sama lilin, Ya karena lilin itu loyal, setia sampai dia bunuh diri kan. ya ya. Nah, jadi Ya, kalau kabar angin ini nggak bisa kita pegang. ya. Tapi karena kita ini membahas persoalan politik dan yang paling banyak ini kabar angin, terpaksa kita bicara angin. Apa tuh, Bang? Ya kabar angin misalnya ya, seandainya tiba-tiba nih, orang kan mengatakan kabar anginnya Pak Jokowi cenderung ke Pak Prabowo kan gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri kabar angin itu. Banyak contoh-contoh yang saya melihat gini, misalnya Projo. Projo ini jelas-jelas mendukung Pak Prabowo. Iya. Ya, itu kan jelas. Pak Jokowi tidak marah. Bahkan setelah dia mendukung Prabowo, diangkat lagi menjadi menteri Iya, iya. dari Wamen. Iya, Ini kan kesan orang, wah berarti Pak Jokowi dukung. kesana nih, kan gitu, kecenderungannya kan gitu. Ya kalau Saya soal pikir tadinya Pak Haritanu yang jadi Menkominfo. itu kan nanti konflik of interest, Nah. karena dia punya TV, punya apa Iya, ya, iya. walaupun tepat, tapi kan ada konflik of interest di situ. Harus orang yang independen, yang bukan itu kan nggak boleh dalam satu bisnis yang sama Oh iya. orang menjabat Setuju. pemerintahan kan. Iya, Nah, itu harus dihindari. Itu Pak Jokowi paham betul itu. Ya, sehingga bukan Pak Haritanu. Iya. Gitu. Pak Haritanu mungkin cocok Menteri Pariwisata. Iya. Tapi kasihan juga Mas Sandi ya. Nah, anginnya apa tuh kabar anginnya nih, Bang Ya Sultan? kabar anginnya tiba-tiba Pak Jokowi menyatakan saya dukung Ganjar gitu. Nah, ini bagaimana nih antisipasi dari Pak? Ini kan seandainya ya. Kita nggak bicara pasti, andai-andai saja. Tadi kabar angin tadi misalnya. Iya, kalau kabar anginnya mendukung Mas Ganjar, kan kalau dalam posisi sekarang ya saya malah merasa yakin Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo juga, mendukung Mas Ganjar juga dalam rangka untuk menjaga posisi beliau sebagai presiden. Tapi preferensi itu kan bisa secara terbuka ke kandidat tertentu, secara tertutup ke kandidat yang lain bisa juga gitu. Saya melihat mengapa ya Gerindra ini tidak punya juru bicara, katakanlah apakah ditetapkan satu atau beberapa orang? Udah ditetapkan, ada kok juru bicara. Ada siapa? Ada Mas Andre Rosiade, ada Mas Budi Jiwandono, ada Mas Habibur Rahman, ada beberapa teman-teman yang lain. Tapi menurut saya juru bicara-bicara yang ditetapkan itu masih reaktif ya. Ya kadang-kadang Apa saya masuk reaktif? Karena kan misalkan di TV yang punya keterbatasan waktu, kan kadang-kadang ya jawabnya juga spontan-spontan, nggak bisa lebih dalam seperti kalau di podcast gini kan lebih enak gitu, bisa sifatnya lebih Panjang, lebih terurai ya. analisis gitu. Kalau yang
di TV gitu kan cepet-cepet aja. Kadang-kadang Jadi jawaban-jawaban yang cepet-cepet aja yang Mas kita Ferry lebih keluarkan. senang diundang ke podcast daripada ke TV. Iya, ini jarang-jarang, ini udah seneng banget diundang sama Bang Zulfan. Ini pasti ada yang penting ingin dibicarakan ini gitu. Iya, Karena beberapa kali iya, pembicara yang di podcastnya Bang Zulfan ini jadi luar biasa hangat dibicarakan di luar gitu ya. iya studio. Ya kecil-kecilan lah. Keren Bang. Penting ya memang Ya, ruang-ruang yang seperti ini karena kalau di televisi emang terbatas banget Bang gitu. ya jadi saran saya ke Gerindra, memang juru bicara itu harus Banyak canggih-canggih bagus-bagus harus tuh. bicaranya ini Mas. Jadi actionnya tuh harus ada ya. Karena begini, banyak sekali di TikTok atau saya lihat di media sosial itu yang mendiskreditkan Pak Prabowo misalnya, ya kan? Nah itu agak kurang diantisipasi ya. Nah itu bahaya sekali emang. Karena bagaimanapun eh, para pemilih milenial itu kan mereka mainnya di medsos, medsos. Nah berarti harus diperkuat di medsos ya. Tapi ya Kok saya jadi penasehat se Gerindra pula. ya, makasih Bang. Tapi memang juga tidak bisa dielakkan. Emang Ya, ada anasir-anasir nih di media sosial tuh emang kerjanya pengen ribut. ya, Padahal kita sendiri misalkan tetap menjaga hubungan gitu dengan misalkan dengan teman-teman yang di kubu Mas Ganjar, dengan teman ada aja tuh anasir-anasir yang kemudian ingin kemudian mempertentangkan kita, ngadu-ngadu apa segala macam. Padahal yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya sekarang udahlah. yang itu biasanya kerjaan intelijen ya. Ya atau memang nggak tahu lah motifnya apa, tapi Ya, saya yakin masyarakat sekarang udah mulai dewasa milah mana yang anasir-anasir yang kayak gituan atau yang sudah lebih dewasa berpolitiknya gitu. Orang kan punya referensi 2019, ada ya, referensi yang sekarang dan ya Pak Prabowo juga sekarang udah lebih rileks, lebih santai, kemudian banyak senyum, ketawa. Kita pun juga sekarang nggak terprovokasi kalau ada yang ya, nyerang-nyerang ya. kita. Itu juga pengalaman kan gitu. Tidak reaktif ya. Iya, 2019 kan kita seorang Ferry Juliantono galak kalau ini, tapi kan sekarang udahlah, sekarang santai-santai aja. Atau karena sudah merasa akan menang gitu ya. Ya enggak juga. Sekarang kalau kita ladeni, emang jadi mengeruhkan suasana dan buat apa juga lah sekarang. Iya. Masyarakat kan juga sekarang nggak butuh suasana gaduh juga gitu. Mas ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir di luar persoalan yang Yang kita bicarakan yang ini. paling terakhir ini yang paling bahaya nih. Eh, kita ingat ya bahwa 2014, 2019 itu katanya negara seperti Amerika itu tidak suka sama Pak Prabowo. Kan gitu. Itu kan yang kita pokoknya Amerika tidak sebagaimana Amerika tidak suka kepada Megawati. Itu jelas itu. Saya udah jelaskan di beberapa podcast tentang bagaimana Amerika mengapa mereka dukung SBY karena mereka tidak suka sama Megawati. Case-nya itu ada gitu dan sudah diskusikan banyak itu. Nah, 2014, 2019 kan itu kesan itu Kelihatan. sangat kelihatan kental bahwa Amerika tidak mendukung. Ya. Gitu. Bagi kita tidak bisa kita katakan tidak penting persoalan Amerika ini. Ini negara besar yang punya kepentingan terhadap Indonesia. Yang ini posisinya kan sangat strategis. Ya. Baik persoalan di Pasifik ataupun di Laut Cina Selatan misalnya. Kita punya posisi strategis, semua kapal segala macam perdagangan itu kan strategis. Belum lagi strategis dari segi geopolitik militer, misalnya. Oleh karena itu, Amerika tetap punya kepentingan. Nah, ini kan menjelang pemilu 2024 ini, Prabowo datang ke Amerika. Memang ada tugas. Udah beberapa kali kok. Udah beberapa kali. Udah beberapa kali.
Ya berarti kayaknya dari segi gangguan-gangguan dari luar agak aman nih Pak Prabowo nih. Sebenarnya waktu 2019 Pak Prabowo pernah menghadiri acara undangan dari CSIS di Amerika gitu. Sebenarnya juga waktu itu meskipun tidak dalam kapasitas sebagai pejabat gitu, tapi kan sebenarnya udah bisa masuk Tapi kan gitu. CSIS itu bukan lembaga negara, Iya Mas. makanya. Nah ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kan menjadi lain. Apalagi bahkan waktu itu Pentagon ngundang, kemudian Washington juga ngundang gitu dan hari ini masih Pak Prabowo di Amerika Serikat kan karena Di utang mengadakan Pentagon juga kontrak ya. karena ada kontrak pembelian senjata pesawat dan helikopter kan. Jadi menurut saya tentu Amerika ya dalam rangka tadi menjaga kepentingan Amerika di kawasan maupun di Indonesia, di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya tentu punya harapan besar terhadap Menteri Pertahanan seorang Prabowo Subianto yang diharapkan bisa menjaga gitu. Hubungannya. Tapi bagi Pak Prabowo juga diperlihatkan bagaimana Pak Prabowo ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, juga dengan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Cina. Cina pada saat selang satu Dengan dua Rusia hari. ada juga ya Ya pertemuannya. ada, tapi khususnya mengenai misalkan Amerika dengan Cina, bagaimana Pak Prabowo menempatkan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan menjaga keseimbangan tersebut gitu. Dan Pak Prabowo juga dalam beberapa event yang di Singapura kemarin kan Pak Prabowo menjelaskan tentang posisi politik Indonesia secara keamanan di tingkat regional dan lain sebagainya yang mengharapkan dalam kasus Ukraina Rusia dengan Ukraina mengharapkan peran besar Indonesia itu bisa lebih nampak gitu. Jadi sebenarnya eh, posisi Pak Prabowo ya hubungan baiknya dengan Amerika sekarang luar biasa gitu. Kemarin di acara di kedutaan besar dengan pertemuan dengan warga Indonesia 17 Agustusan kan bahkan malah Secret Service juga jagain Pak Prabowo dan lain sebagainya Di gitu loh. mana? Di sana? Di sana gitu. Oh, jadi udah Nah, berapa lama Pak Prabowo di Amerika nih? udah berapa hari kan? Gitu ya. Karena ada undangan dan ada kontrak pembelian pesawat dan helikopter. Nah, tapi juga dengan Cina kan Pak Prabowo juga salah satu yang ikut menjaga hubungan karena memang sekarang keberadaan Cina pun juga tidak bisa dipungkiri memiliki andil yang besar Ya. terhadap Laut Cina Selatan, kemudian kawasan dan bahkan dunia gitu. Jadi banyak sekali investasi Cina yang di Indonesia yang tetap harus kemudian kita jadikan pertimbangan gitu. Jadi nah ini yang menjadi juga modalitas sebenarnya bahwa dengan pengalaman Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan pergaulan internasionalnya yang juga berbicara bukan hanya ekonomi politik tapi juga keamanan ini menjadi penting juga dipertimbangkan bukan bukan penting untuk dipertimbangkan. Mungkin masyarakat sekarang sudah menilai tentang perlunya seorang calon presiden yang punya pengalaman dan punya kemampuan pergaulan internasional yang bisa berbicara ekonomi, politik, juga keamanan. Kayak gitu-gitu. Jadi makanya kenapa hasil survei Pak Prabowo tetap tinggi gitu. Kita kan Partai Gerindra mendukung Pak Prabowo karena juga melihat bahwa hasil surveinya Pak Prabowo Subianto tinggi terus gitu. Nah itu mungkin yang sekarang bisa kita jelaskan kenapa masyarakat punya preferensi memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2024 nanti. Ya itu harapan ya independensi kita ya, artinya kebebasan kita sebagai negara yang bebas aktif ya. Iya dan Pak Prabowo di Singapura kan bisa memposisikan peran penting Indonesia terhadap proses perdamaian dunia dan lain sebagainya sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika, juga bisa membina hubungan baik dengan Cina termasuk Rusia dan Indonesia memang negara penting untuk untuk peran-peran internasionalnya dan seorang Prabowo Subianto menurut saya menjadi lebih Ya. pas untuk bisa kemudian nanti melanjutkan apa yang udah dirintis Pak Jokowi dalam pergaulan internasional sekarang juga kira-kira gitu lah Bang Sultan. Ya kira-kira Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal hubungan internasional ini sejalan lah ya. Ya kemarin waktu di Singapura yang sempat jadi pembicaraan mengenai
apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo proposalnya mengenai soal perdamaian Ukraina Rusia itu kan ternyata juga didukung oleh Pak Jokowi sebagai presiden, dan tentu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga karena melanjutkan keinginan Pak Jokowi yang ingin berperan aktif dalam proses perdamaian di Rusia dan Ukraina gitu. Jadi inilah yang kemudian nanti menurut saya menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kita nanti kan lihat di debat-debat presiden kan pasti akan ada materi-materi yang soal ini. Tapi nggak usah nunggu debatnya pun juga masyarakat akan bisa nilai juga. Karena ngeliat di TV kontrak itu kemarin apa bagus lah udah gitu. Nah yang lain meskipun suasana kompetisi ya harusnya ya udah gitulah, nggak usah yang dikedepankan ini soal pertukaran, apalagi kemudian attacking, nyerang gitu. Saya juga agak bingung juga harus balas apa dengan Mas Hasto gitu. Tapi ya mudah-mudahan Mas Hasto udah ngerti lah gitu bahwa apa namanya yang kita perlukan sekarang kita tetap dukung pemerintahan, jalan program-program pemerintahannya juga. Kalau ada yang kurang bagus dibagusin, yang belum sempurna disempurnain gitu, segala macam gitu. Kan toh buat rakyat juga ini kan. Iya. Kita pengalaman 2014-2019 parah Bang Sulvan. Kalau suasananya itu gitu loh. Tetangga berantem Bahkan sampai sama ada kawan, sama teman lebih berantem petugas sama TPS mati. ya itu di luar inilah. Tapi suasana solidaritas sosial di kita tuh apa namanya jadi kontraproduktif lah gitu. Ada, tapi tidak setegang yang lalu. Masih ada. Saya misalnya kan gini, kalau saya cerita di sini, saya kan sama istri saya beda pilihan. Oh. Bang Sulvan milih siapa? Itu rahasia. Rahasia. Nah, jadi itu kalau saya nyebut satu nama yang saya dukung aja, apaan sih gini. Nah, kalau kita kan udah biasa. Dia mau cerita apa saja kita nggak tanggapi kan. Tapi nama istri kan biasalah, ada ibu pengajian, ini grup apa segala macam kan, jadi agak lebih reaktif dan emosional kan. Tapi sekarang kurang. Iya kurang. Dia juga nggak tahu saya dukung siapa sekarang kan. Tapi dia sudah punya dukungan kan gitu. Dan jadi tenang kan suasananya meskipun kita kalau ya 2019 kan nggak emosional, tidak Iya. emosional gitu loh. Nah, ini kondisi ini kita lihatlah nanti ya. Iya, bagus kok. Ini kan kita bisa ya jadi ini juga menandai tentang kematangan berdemokrasi kita juga gitu. Terutama untuk pendukung Ganjar dan Prabowo harus memahami bahwa kepentingan nasional dan ideologi nasional, persoalan keutuhan negara NKRI itu kan sama. Nah, sebenarnya Anies juga relatif sama. Pasti. Nah, hanya kan para pendukungnya saja yang dicurigai seolah-olah ingin mengganti ideologi negara kan. Bukan Aniesnya, tapi sebahagian pendukung Anies ada yang berpikir seperti itu. Nah, kemudian itu dibesar-besarkan sehingga Anies dianggap adalah kanan habis sehingga tidak sejalan dengan kepentingan NKRI gitulah. Baik Mas Ferry. Terima kasih Bang Sulvan. 1 jam setengah kita luar ngobrol. Luar biasa ini, nggak kerasa. 1 jam setengah ya. Sebenarnya kalau di kafe lebih lama lagi kita. Itu kalau di podcast 1 jam setengah. 1 jam setengah udah panjang. Dan menarik ini, saya senang juga jadi bisa mengelaborasi, mengeksplor. Iya, pikiran-pikiran. Emang kalau saya untung nggak kepancing. Kalau nggak ada dan kebetulan tidak ada pancingan. Jadi semuanya berjalan lancar ya. Amin. Semoga sukses. Sama-sama Bang Sulvan. Tetap jaya. Amin. Ya, amin. Gerindranya makin besar. Amin. Ya, didoakan juga Mas Prabowo bisa melaju. Unpacking Indonesia juga tambah sukses ya kan. Makin banyak subscribers dan followersnya ya. Nah, itu. Baik Mas Ferry, terima kasih banyak Mas Ferry. Terima kasih sekali lagi Bang Sulvan.